warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman yang saya mahasiswa yang saya banggakan. Coba angkat tangan siapa di sini yang pernah begadang sampai jam 3 malam atau sampai subuh. Bukan karena belajar, akan tetapi karena nongkrong, DND paper, tugas kelompok, dan kuliah besok menumpuk. Ayo angkat tangan siapa yang pernah sampai begitu. Dan siapapun yang pernah menjawab aku baik-baik saja saat orang tua kalian telepon, padahal kalian di kamar itu nangis semerta-merta bahwasanya di sana dan di belakang masih banyak tugas yang mau dikumpulkan besok, teman-teman. Teman-teman, kalau tanganmu terangkat, selamat datang di klub. Klub yang anggotanya 61,97% mahasiswa Indonesia menurut survei INA MHS 2022. Klub yang namanya Mahasiswa Berjuang Diam-Diam. Hal ini saya mau ajak kita semua ngomong jujur tentang 3 hal yang sering kita mendam. Yang pertama yaitu tekanan akademik, dan yang kedua yaitu ekspektasi sosial, dan yang ketiga yaitu kenapa kesehatan mental itu urgent, bukan sekedar wacana. Pertama, teman-teman, tekanan akademik, siluman IPK. Artinya kita masuk kuliah bahwa 3 koper. Koper buku yang pertama, kedua koper mimpi, dan yang ketiga yaitu harus lulus dengan komplot. Dosen bilang kuliah itu 24 SKS. Akan tetapi teman-teman, realitanya itu 24 SKS dengan organisasi, magang, skripsi, dan kapan nikah. Tekanan akademik itu nggak kelihatan, tapi efeknya nyata, teman-teman. Yaitu insomnia, overthinking, sampai burnout. Data Kemendikbud bilang kasus mahasiswa drop out 40%. Bukan karena nggak pintar, teman-teman, akan tetapi karena stres yang nggak tertangani. Saya bilang, teman-teman, dan ini nyata, IPK itu penting. Tapi ingat, IPK 4.00 itu nggak ada gunanya kalau pemiliknya nggak sanggup bangun pagi karena deskripsi yaitu depresi. Otak kita bukan CPU komputer. Kalau dipaksa kerja 24 jam, dia nggak nge-lag dan nggak error. Tapi kalau otak kita, teman-teman, kita nggak tidur semalam saja kita nge-lag, apalagi sampai 2 hari nggak tidur. Dan yang ketiga, kesehatan mental, yaitu dalam artian vitamin yang kita lupa. Kita harus rajin minum vitamin C biar nggak flu. Kita rajin nge-gym biar six-pack. Tapi kapan terakhir kita nge-gym untuk otak dan pikiran kita? Jadi kesehatan mental itu bukan cuma gak gila, teman-teman. Kesehatan mental yaitu adalah kondisi saat kita bisa mengelola stres, produktif kerja, dan berkontribusi ke komunitas-komunitas, teman-teman. Artinya, kalau kamu nangis semalam karena sidang skripsi ditolak itu wajar. Kamu itu manusia, bukan robot, teman-teman. Jadi mengakui aku capek itu bukan lemah, karena itu namanya self awareness, yaitu level tertinggi dalam kecerdasan emosi. Jadi skripsi, proposal, dan lain sebagainya itu makanlah dan jangan buang-buang, tapi nikmati. Jadi teman-teman sekalian, kampus itu mencetak sarjana, tapi jangan sampai lupa mencetak manusia dengan gelar Eskom, SPD, SH, MPD. Di depan nama kita akan pudar kalau hati dan pikiran kita rapuh, teman-teman.
Dan mari kita bikin budaya baru di kampus ini. Budaya yang tepuk tangan bukan cuma buat wisudawan kampus, tapi juga buat teman yang berani bilang, maaf, aku butuh cuti, aku mau sembuh dulu. Jadi jangan segan-segan kalian semua teman-teman. Ingat, skripsi bisa diulang tahun depan. Akan tetapi kesehatan mental kalau rusak itu enggak ada. Jadi saya mengajak kepada semua mahasiswa dan mahasiswi kampus tercinta ini agar jangan depresi menghadapi proposal, skripsi dan lain sebagainya. Terus berjuang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.